kembali di pertemuan rombel hari ini, jadi tanggal 26 Maret ya, 2024. Berarti pertemuan yang kedua ya, Ibu Bapak. Ya, betul, Bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya, kelancaran. Kita memulai kegiatan ini supaya kegiatan ini diberkahi, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita semua berdoa, ya, di dalam hati masing-masing sesuai dengan apa yang Ibu Bapak punya, doa-doa yang paling utama. Untuk itu mari berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai? Untuk memeriahkan kegiatan ini, mari kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Satu, dua, tiga, tepuk salut. Oke, silakan Bu Sibat dilanjut. You are the best. We are the best. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Cara yang pertama yaitu terkait dengan rapor pendidikan SMA Negeri 1 Parakansala. Kita bedah, kita telanjangi isinya supaya bisa tahu terkait dengan rapor pendidikan di sekolah kita. Kita kedepannya harus memperbaikinya demi siapa? Demi anak-anak kita semua, demi murid SMA Negeri 1 Parakansala yang menjadi anak-anak yang sangat luar biasa, yang bisa bersaing di dunia pendidikan di kabupaten, provinsi ataupun nasional. Kita persilakan kepada Bapak Haji Eris Rustandi untuk membedah rapor pendidikan SMA Negeri 1 Parakansala. Kita kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Parakansala. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh anggota komunitas belajar Semanfa Keren. Terima kasih, hari ini adalah sudah kontinuitas kita. Bapak dan Ibu tolong diangkat bolpennya. Oke, ini adalah bolpen yang memang difasilitasi oleh Dana Bos ya Bapak dan Ibu, bukan dari saya pribadi. Karena memang itu adalah sesuai dengan raport pendidikan untuk meningkatkan refleksi pembelajaran. Ya, makasih gitu Bos. ya. Oke, kita sama-sama udah ya raport pendidikan ini, raport pendidikan, dan dipegang HP-nya kepada ya. Ya. Dibukanya yang raport pendidikan, yang hanya PMM dulu. Ibu PMM udah selesai ya, berapa topik Bu? Ya. Di raport pendidikan. Oke. Padahal kita masih ingat ketika dulu kita akan dan harus mengeksplor raport pendidikan sebanyak mungkin, gitu ya, seluruhnya, gitu ya. Gampang Bapak Ibu ketik aja raport pendidikan, nanti dia minta kalaupun itu adalah menggunakan akun belajar ID, ya, akun belajar ID. Nah, ini adalah raport pendidikan kita ya. Nah, ini adalah raport pendidikan kita. Nah, raport pendidikan kita itu adalah SMA Negeri 1 Parakansala. Raport pendidikan ini bukan milik kepala sekolah, bukan milik Wakasek, bukan milik tim manajemen, tapi milik seluruh warga. Begitu ya. Jadi sekarang seluruhnya sudah bisa mengakses raport pendidikan, dan perlu diingat Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu dasar untuk bisa menjadi fondasi membuat rencana kerja anggaran sekolah. Jadi Bapak dan Ibu nanti lihat raport pendidikan ini, kalau menurut Bapak dan Ibu ternyata program ini penting, itu bisa diusulkan dan bisa masuk ke dalam RKS dan RKAS, gitu ya. Kalau RKS rencana kerjanya, kalau RKAS adalah rencana kerja anggarannya. Nah, sekarang terbuka ya Bapak dan Ibu.
Melalui kepala sekolah mungkin nanti akan ada informasi untuk pembuatan RKS, kira-kira usulan apa yang akan Bapak Ibu usulkan sesuai dengan rapat ini. Bapak dan Ibu, kita lihat hasilnya dulu ya. Nih Bapak dan Ibu, alhamdulillah tahun ini 2024 kita hanya memiliki satu yang orange. Tepuk tangan dulu untuk kita. Hanya yang di numerasi, gitu ya. Kemampuan numerasi. Kemarin kita adalah kemampuan literasi dan numerasi. Saya contohkan salah satu Bapak dan Ibu. Ketika di kemampuan literasi, walaupun kita sudah hijau, tetapi turun untuk dari tahun kemarin, gitu ya, turun dari tahun 2023 6,67. Sebaliknya, ketika kita memiliki kemampuan numerasi yang rendah, gitu ya, tetapi sebetulnya naik capaiannya itu 4,5 dari 2023. Tetapi leveling kita, walaupun sudah naik, masih berada dalam zona orange. Ya. Tapi tetap harus ditingkatkan, gitu ya, tetap harus ditingkatkan. Jadi kalau misalnya di sini, ini bisa dicek. Nah, ini adalah harus dicek begini Bapak dan Ibu. Kalau membedah rapat pendidikan harus diklik semuanya, dibaca. Contoh, kita kan minimnya itu ada kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi adalah berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan alat matematik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ternyata anak-anak kita itu belum mahir di sini. Gitu. Bagaimana cara mengukur ini? Ini ada yang sedang, ya. Di sini karena skor capaiannya adalah kurang lebih 64. Kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu dibaca, tutup kembali, gitu ya. Ya, tutup kembali. Lalu kalau dibandingkan subjek lain, kita itu adalah masuk ke dalam peringkat menengah ke atas sebetulnya. Ya, menengah ke atas. Nah, sekarang apa yang menjadi akar masalah kok kita kemampuan numerasinya itu rendah? Ya, kemampuan numerasi itu rendah. Kita pelajari akar masalahnya. Nah, ini adalah akar masalahnya. Akar masalahnya untuk kemampuan numerasi ternyata ini akar masalahnya. Gitu ya. Ini adalah akar masalahnya. Coba dilihat Bapak dan Ibu. Tadi kondisi kita di sini ya. Nah, ini yang memang terdeteksi. Ternyata kompetensi pada domain bilangan ini adalah nilainya 56 dari skala 100. Gitu ya. Yang ini adalah 53,6 dari skala 100. Yang geometri lebih tinggi, yang untuk domain data dan ketidakpastian itu adalah lebih tinggi dan ini pun lebih tinggi. Maka ini sebetulnya yang paling rendah begitu. Kalau kita lihat detailnya gitu ya. Kalau dilihat detailnya, maka detail kompetensi pada domain bilangan ini yang memang yang menjadi rendah gitu ya. Kemampuan apa? Pas tadi dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik pada konten bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Bagaimana cara mengukur capaian ini? Sudah ada. Skornya seperti apa? Sudah ada semuanya. Ini insyaallah valid dari Kemendikbud. Seluruh satuan pendidikan akan mendapatkan rekomendasi seperti ini. Begitu ya Pak Dani. Nah, itu adalah cara membedahnya. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang cara membedahnya sudah selesai, ini bisa dicek juga detailnya, gitu ya, seluruhnya. Nah, itu adalah, yang ini adalah untuk menginspirasi membenahinya. Ketika kompetensi numerasinya itu adalah rendah, inspirasi kompetensi pada domain bilangan, ini adalah sarannya, gitu ya. Ini adalah sarannya, inspirasinya, inspirasi yang pertama, inspirasi yang kedua, inspirasi yang ketiga. Coba kita cek. Yang pertama itu kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari domain sebagai bagian dari kemampuan numerasi. Kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang peningkatan kompetensi pada domain bilangan, gitu ya. Oke, nah ini ya pada domain bilangan untuk memperbaiki proses pembelajaran numerasi pada peserta didik. Jadi mau tidak mau pada ibu guru apapun sekarang harus mengimplementasikan numerasi di dalam pembelajarannya. Jadi kalau Bu Rida, Pak Fikri, Pak Agis, bukan kewajiban guru matematika numerasi. Guru matematika adalah menyokong dan memfasilitasi dan sebagai teman diskusi dengan teman sejawat mengenai bagaimana implementasi numerasi di dalam setiap pembelajaran bisa diimplementasikan dengan optimal, gitu ya. Oke. Nah ini ya. Nah ini kan sudah bagus ya. Yang ini sudah bagus. Yang ini sudah bagus, terus yang ini juga sudah bagus, yang hijau-hijau. Kemarin kan ini kita sempat orange ya, yang literasi, numerasi orange, sekarang udah hijau semuanya. Oke.
sorry. Ya. Oke, jadi begitu ya Bapak dan Ibu, nanti di rumah di kala senggang ngabuburit Bapak dan Ibu mengeksplornya satu-satu dibuka. Gitu. Karena itu akan terekam. Nanti yang akan di absen itu Bapak Kepala Sekolah tentunya. Ketika mengeksplor ini, sekolah ini belum mengeksplor di rapat pendidikan. Saya berpesan kepada Ibu mohon dibuka seperti contoh barusan satu-satu saya. Capaiannya seperti itu, akar masalahnya apa, detailnya seperti apa, dibuka, klik-klik. Tapi tidak bisa dibuka lagi, itu berarti tuntas mengeksplor. Tapi kalau masih bisa dibuka, berarti belum tuntas mengeksplor. Jadi kalau saya mengeksplor, itu hanya satu terdeteksinya. Tapi kalau seluruhnya, berarti seluruh warga sekolah sudah mengeksplor. Nah ini adalah pada rapat pendidikan ya. Oke, Bapak dan Ibu juga bisa melihat ketika nanti di sini bisa diunduh ya. Ini adalah hasil rapat pendidikannya. Ini bukan rahasia, malah harus dibukakan kepada seluruh warga. Jadi ketika nanti mengunduh, oke, nah ini sudah saya unduh barusan. Ketika diunduh, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Panduan pemanfaatan unduhan rapat pendidikan. Kalau saya, ketika ditugasi oleh wakil sekolah untuk analisis, yang saya lihat pertama adalah sebetulnya adalah rekomendasi prioritas. Rekomendasi prioritas ini yang harus dilihat, gitu ya. Ternyata betul, pemerintah merekomendasikan yang mana untuk sekolah kita. Ya, itu kan betul. Yang pertama adalah kemampuan numerasi. Tidak salah karena data tadi yang paling rendah adalah kemampuan numerasi, gitu ya. Nah, ini adalah bahan dasar untuk yang namanya pembuatan RKS dan RKT dan RKS. Jadi nanti harus muncul. Biasanya kalau kita monitoring nanti dengan bendahara atau dengan sekolah manajemen kadang pembuatan RKT dan RKS ditanya mana poin yang Bapak Ibu ambil yang diakomodir dari rekomendasi rapat pendidikan ini, gitu harus muncul. Contoh ya Bapak dan Ibu, satu, kemampuan numerasi. Ketika kemampuan numerasi ini dia adalah sedang, nah ini level 1 kemampuan numerasi. Lebih detail lagi ternyata kompetensi ini Pak Agis, domain bilangan kita yang pasti, begitu ya. Nah di sini akan muncul kegiatan benahi, ya. Jadi identifikasi, gitu ya, rekomendasi benahi. Apa yang harus dibenahi? Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi. Ingat ya, seluruh GTK. Berarti memang kita harus ada workshop khusus atau ada integrasi dan internalisasi proses kemampuan numerasi dalam setiap mata pelajaran. Gitu ya, mungkin saya merekomendasikan ke kurikulum nanti ketika bikin SAS atau SAT ada soal-soal numerasi seluruh mata pelajaran minimal 1 soal aja soal numerasi, gitu ya. Soal numerasi itu kalau saya buat itu kurang lebih 30 sampai 1 jam satu soal. Bapak Ibu jangan pikir gini, siswa mah ditebak nggak apa-apa, itu kan karya kita, gitu ya. Jadi memang harus dibayangkan. Nah, bagaimana inspirasi kegiatan benahi? Contoh kegiatan yang lebih spesifik. Jelas ya, dari kepala satuan pendidikan dan lebih mempelajari domain ini. Jadi kalau kita menuntut kepada siswa harus pintar numerasi bilangan, kita dulu yang harus belajar. Jadi jangan sampai kamu mau numerasi bilangnya kurang, kita juga mungkin belum mumpuni. Nah, ayo kita sama-sama belajar. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang peningkatan kompetensi pada domain bilangan untuk memperbaiki proses pembelajaran numerasi peserta didik. Itu disarankan banget ternyata oleh Kemendikbud. Yang ketiga, kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan terhadap kompetensi pada domain bilangan di satuan pendidikan oleh program kebijakan. Ya, oleh program visi misi satuan pendidikan oleh program kebijakan dan penganggaran. Ini jelas ya, kalau ada kegiatan pasti ada penganggaran yang mumpuni. Nah ini satu. Ini nanti tahu referensi kegiatan ARKAS. Nanti ini berhubungan dengan bendahara dengan mulia. Ketika Bapak Ibu sudah tahu program, nanti insya Allah akan diusulkan ke kepala sekolah, nanti akan berkoordinasi dengan bendahara. Itu adalah salah satu. Kita untuk kegiatan rekomendasinya, ini adalah numerasi. Coba kita cek ya, 2. Di sini adalah kemampuan literasi masih direkomendasikan harus diperbaiki, walaupun bukan menjadi prioritas utama. Yang ketiga, iklim keamanan sekolah tentang ini ya. Rokok, minuman keras, narkoba. Nah, terus di sini masih iklim. Yang ketiga,
keempat iklim kebinekaan, masih iklim kebinekaan. Terus kualitas pembelajaran, masih tentang kualitas pembelajaran. Nah ini dan karakter yang terakhir. Nah ini yang direkomendasikan. Bapak Ibu nanti bisa lebih detail karena sudah tahu ya jalannya bagaimana cara mengunduh rapat pendidikan. Jadi memang itu adalah kewajiban kita untuk meningkatkan kualitas di sekolah kita ini. Nah, ini dari mana didapatkannya? Ini adalah dari AKM dan dari survei lingkungan belajar Bapak dan Ibu. Jadi ini dipadukan. Sebetulnya bukan hanya dari AKM saja, tapi dari AKM, dari siswa, dari guru, dari Dapodi, dari data akreditasi, dan semuanya digabungkan menjadi rapot pendidikan dan ini ada rekomendasi yang paling unggul gitu ya untuk seluruh sekolah. Oke, dipahami ya Bapak dan Ibu ya. Jadi seluruh kegiatan ini itu ada di sana. Walaupun di sini kan panduan bagaimana ya panduannya begitu ya. Terus bagaimana laporannya. Nah ini rekomendasi secara keseluruhan akan banyak ke bawah. Bapak Ibu bisa explore sheet-nya ya di sini, dieksplor semuanya. Ini terus rekom yang barusan. Nah ini pekerjaan saya mungkin nanti untuk RKT-nya, rencana kerja tahunan di sini, dan ini adalah untuk yang anggaran dengan kuliah, gitu ya. Anggaran yang berhubungan dengan ARKAS atau RKAS. Jadi sekarang sudah terbuka ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau nanti ditanyakan bagaimana apakah sekolah memberikan kesempatan mengusulkan rencana kerja sesuai dengan program pendidikan, hari ini kita biasakan seperti itu. Jadi silakan Bapak dan Ibu mengusulkan program kerja melalui bidang-bidang yang terkait yang tentunya bisa disalurkan ke pimpinan. Ya. Saya yakin pimpinan bisa menerima itu dan bisa menjawantahkan dengan optimal di dalam penganggaran dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin Bapak Kepala cukup mungkin. Ya, oke, terima kasih dari saya. Tetap semangat untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran dan kualitas mutu yang ada di SMA Negeri 1 Parakasalah. Terima kasih, kombel kita itu akan continue, tidak akan go to chest, tapi memang insya Allah nanti untuk narasumber belum ada kiriman, nanti akan ada cendramata khusus untuk narasumber insya Allah. Itu juga dari dana bos ya, bukan dari Pak Iris, bukan dari Pak Didin gitu ya, tapi dari dana bos. Ini adalah sangat ya kenapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ya, silakan saya kembalikan ke Pak Adan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pemaparan dari Bapak Haji Eris Rustandi yang barusan terkait dengan membedah raport pendidikan. Kita kasih tepuk salut lagi, boleh? Boleh ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa ya. Yang intinya tadi di raport pendidikan ini di SMA Negeri 1 Parakasalah itu kita yang masih warna oranye itu di bidang atau di kemampuan numerasi. Kita mendapatkan persentasi yaitu 68,89%. Itu memang sudah baik, ya, tetapi angka baiknya nanti ditingkatkan menjadi warna hijau, ya. Jangan sampai warnanya berubah malah menjadi merah. Tadi sudah jelas poin-poin mana yang harus kita tingkatkan. Bahkan nanti disarankan di pihak kurikulum ada soal-soal dari setiap mata pelajaran itu mencantumkan minimal 1 soal numerasi di seluruh mata pelajaran yang diujikan kepada peserta didik kita semua. Ya, itu saja dari saya untuk menyimpulkan dari hasil dari bedah rapor. Nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi di lain waktu supaya lebih detail, lebih jelas lagi.